يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salamun amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, sebagai umat Islam kita harus senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hari ini masih sama kadar keimanan dan ketakwaannya dengan hari sebelumnya adalah orang yang merugi. Sementara yang beruntung adalah dia yang mampu menjadi lebih baik setiap harinya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia berbeda-beda, bukan saja dari segi kebangsaan, kesukuannya, tetapi juga agamanya. Bahkan dalam satu agama saja ada berbagai macam mazhab, berbagai macam mazhab yang bisa menjadi pilihan dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Dalam keyakinan akidah, kita berpegang pada salah satu di antara Imam Abul Hasan Asy'ari atau Asy'ariyah dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi atau Maturidiyah. Di bidang tasawuf kita dapat mengikuti hasil ijtihadnya Imam Abul Qasim Junaidi Al-Baghdadi atau Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Sementara di dalam bidang fikih, umat Islam dapat memilih di antaranya yaitu mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi ataupun Hambali. Ada banyak faktor yang melatar belakangi perbedaan mazhab tersebut, mulai dari pengambilan dalil, istidlal, pemikiran hingga konteks lingkungannya. Namun satu hal yang pasti, kita harus tetap saling menghormati pilihan mazhab masing-masing. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Imam Syafi'i menyampaikan bahwa pendapatku benar tapi sangat potensial keliru, sementara pendapat orang lain itu keliru tapi sangat mungkin benar. Ulama pendiri mazhab Syafi'i itu tidak mengklaim pandangannya sebagai kebenaran absolut, mutlak, ataupun paling benar. Beliau membuka ruang kemungkinan ijtihadnya salah. Bahkan beliau pernah mengubah sejumlah pandangannya saat berhijrah ke Mesir dari Baghdad. Pandangan awal saat di Baghdad disebut sebagai qaul qadim, sedangkan pendapatnya ketika sudah tinggal di Mesir disebut qaul jadid. Artinya kita tidak perlu merasa dan mengaku sebagai orang yang paling benar dan yang lain salah. Mereka benar dengan ijtihadnya, kita juga mungkin benar dengan ijtihad ulama yang kita ikuti. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, perbedaan mazhab atau pandangan dalam menjalankan Islam tidak perlu dibesar-besarkan sehingga menghalangi kita untuk berbuat baik. Kita sebagai orang awam hanya perlu mengikuti ulama yang kita yakini kebenarannya. Tidak perlu memaksa orang lain untuk juga mengikuti apa yang kita anggap benar. Imam Syafi'i berpandangan bahwa kunut adalah sebuah kesunahan dalam sholat subuh. Namun suatu ketika ia melaksanakan sholat subuh tanpa membaca kunut, tanpa membaca doa kunut, sebagaimana yang beliau yakini dengan berdasarkan pada dalil yang diperolehnya. Apa sebabnya?
bukan karena beliau lupa sehingga kemudian ia disunahkan melaksanakan sujud sahwi sebelum menutup dengan salam. Beliau sengaja tidak membaca doa kunut karena menghormati Imam Hanafi yang berkeyakinan tidak disunahkan kunut dalam sholat subuh. Kisah tersebut mengingatkan kita akan satu makalah al-adabu fauqal ilmi, bahwa adab lebih tinggi ketimbang ilmu. Adab, etika atau akhlak kita harus lebih didahulukan daripada pengetahuan yang kita miliki. Sebab ilmu bukanlah tujuan, melainkan hanya sebagai wasilah untuk dapat dipraktekkan dengan penuh kesantunan. Sebab Nabi Muhammad SAW tidak sekedar untuk sebab Nabi Muhammad SAW tidak sekedar untuk meningkatkan pengetahuan umat saat itu, melainkan agar berakhlak mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artinya sesungguh tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Teladan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipilih karena akhlaknya yang sangat sempurna. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Artinya sungguh engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu mari kita sikapi perbedaan mazhab yang diyakini masing-masing individu muslim dengan saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Ini dimaksudkan agar Islam tetap terjaga keindahannya dengan beragam warna mazhab yang semuanya benar atas ijtihad para ulama masing-masing dan akhlak kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dapat menjaga keindahan Islam dengan perbedaannya dan memberikan kekuatan kemampuan kepada kita agar kita dapat menjaga akhlak yang baik. Perbedaan mazhab tidak menghalangi kita untuk tetap menghormati dan menghargai sesama muslim. Demikianlah, semoga bermanfaat. Tafakum bihada ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.